Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, sidang jemaat Tuhan, bahkan setiap kita yang menonton dan mendengarkan video ini. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan di pagi hari ini. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk menikmati hari yang baru, bahkan kita boleh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebanyakan orang mungkin di luar sana sudah susah untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kepercayaan mereka. Namun bersyukur kita di pagi hari ini masih Tuhan berikan kesempatan. Oleh sebab itu, mari kita lebih untuk mendengarkan dengan teliti lagi, bahkan dengan hati yang penuh kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Langsung saja, saat ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang terdapat di kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini adalah di dalam perikop yang pasal yang ke-55 ini berbicara tentang seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan mengambil tema di pagi hari ini, yaitu yang berbicara tentang Tuhan adalah prioritas. Tuhan adalah prioritas. Kalau kita boleh melihat di dalam Injil Matius di pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, di sana ada berkata firman Tuhan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kalau kita boleh melihat, sebenarnya kebenaran firman Tuhan ini atau ayat firman Tuhan yang datang kepada kita itu mengajak kita untuk selalu mencari Tuhan. Namun kebenarannya adalah di hari-hari ini kebanyakan dari kita sering sekali mengabaikan yang namanya untuk mencari Tuhan. Bahkan mungkin kebanyakan dari kita, ketika kita mulai dari bangun pagi hari saja, kita yang pertama kali yang kita cari mungkin adalah kesibukan kita sehari-hari. Mungkin kita teringat akan hutang piutang yang kita sedang pinjam, atau mungkin kita teringat bagaimana saudara kita di sana, atau mungkin kita ingat keluarga kita udah makan belum. Nah, atau mungkin anak-anak muda yang ada, kita mengingat, aduh kok nggak ada notif di HP kita dari seorang yang spesial mungkin. Nah, itulah yang menjadi kebenarannya. Tanpa kita mengetahui kebenaran firman Tuhan yang datang pada kita adalah mengatakan tentang mencari Tuhan. Kalau yang saya bawakan tentang temanya adalah Tuhan adalah prioritas. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita boleh melihat di ayat ini, firman Tuhan berkata sangat bisa dikatakan sangat keras. Karena kalau kita boleh menyimak dengan seksama, firman Tuhan bilang seperti ini, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui." Kalau kita boleh menyimaknya dengan seksama, firman ini sama seperti ada timbal baliknya. Seperti ini contohnya. Berarti kalau firman Tuhan kan berkata selama ia berkenan ditemui, berarti ada waktu di mana kita tidak bisa mencari Tuhan. Bahkan Tuhan tidak berkenan untuk kita temui. Lewat apa? Lewat doa, lewat persekutuan kita, lewat seruan-seruan kita, pujian-pujian kita. Ada waktu di mana Tuhan tidak berkenan. Karena kenapa? Karena ada banyak hal, sesuatu, pelanggaran, bahkan dosa yang kita buat. Nah, oleh sebab itu, mari kita mencari Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Kalau kita boleh melihat di kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, Mazmur 32 ayat yang ke-6, "Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya." Nah, kalau di dalam Mazmur ini firman Tuhan berkata, sebab itu setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui.
Ini adalah suatu perbandingan ayat yang mengatakan tadi bahwa Tuhan ada waktunya tidak dapat ditemui. Kalau kita boleh melihat lagi di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kalau di ayat yang ke-13 bahkan ayat 14 di bagian A-nya firman Tuhan bilang, apabila kita mencari Tuhan, Tuhan akan berkenan kita temui. Dan apabila kita menanyakan sesuatu kepada Tuhan dengan segenap hati, Tuhan masih mau mendengarkan kita. Nah, di sini juga firman Tuhan berkata, ada waktu-waktu memang di mana Tuhan itu tidak mau untuk ditemui oleh setiap kita. Lewat apa? Sama seperti yang saya katakan tadi. Mungkin kita telah berbuat sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan tidak berkenan kita temui. Dan kalau kita boleh melihat juga di dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-7, mulai ayat yang ke-7 sampai ke-11. Tapi kalau saya bacakan ayat yang ke-11-nya, firman Tuhan berkata seperti ini, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Kalau kita boleh melihat bahkan membaca ayat ini di dalam perikopnya, binasa karena murtad. Kalau kita baca saja mulai dari ayat 7, firman Tuhan berkata, saya akan bacakan dengan cepat. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat yang ke-11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi ini yang seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada waktu di mana Tuhan tidak berkenan kita temui oleh sebab pelanggaran, kesalahan, bahkan kedegilan hati kita yang membuat Tuhan itu tidak dapat kita temui. Nah, selagi ada waktu di mana Tuhan masih memberikan kehendaknya, janjinya untuk kita dapat menemuinya dengan segenap hati kita, seruan kita, pujian kita, mari kita cari Tuhan. Mari kita datang untuk mendekat kepada Tuhan. Agar apa? Agar kita selalu bisa diberikan Tuhan kedamaian, sejahtera, bahkan apapun yang kita mau Tuhan pasti berikan. Namun ada waktu seperti ayat pokok pembahasan tadi, firman Tuhan bilang di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 tadi. Mari kita baca di bagian B-nya. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti ada waktu juga ketika kita berseru Tuhan itu jauh. Mungkin kita pernah berdoa dan merasa doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Bahkan mungkin kita merasa ketika kita berdoa Tuhan itu jauh. Tidak ada sesuatu yang terjadi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kalau hal itu terjadi, sebenarnya kita jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Namun kita boleh mempersalahkan atau bagaimana kita harus mengkoreksi diri kita. Kenapa Tuhan itu bisa jauh dari kehidupan kita? Kalau seperti yang kita bacakan tadi di dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat yang ke-7, itu adalah suatu peringatan yang dimana bangsa Israel ketika Tuhan ajak terus, Tuhan kumpulkan seperti ekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di dalam naungan sayapnya. Seperti itu Tuhan mengumpulkan bangsa Israel, namun mereka terus keluar daripada jalannya Tuhan. Seperti itu kiranya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka, tapi mereka tetap menolak. Bahkan mereka sampai terus mengkhianati Tuhan dengan membuat segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, dengan menyembah patung berhala. Namun kebenaran firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita.
mengingatkan kita agar kita terus mencari Tuhan selagi Ia dapat ditemui. Karena ada waktu di mana Tuhan tidak dapat kita temui. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami